pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saat pagi yang indah ini, dalam segala keadaan kita, apa yang kita hadapi saat ini, kita menaikkan syukur kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pagi ini kami mau menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakan kami untuk kami bisa menyembah Engkau, untuk bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
melakukan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami harus hadapi saat ini, kami percaya Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, baik yang di studio maupun yang di rumah. Mari kita mau belajar bersama firman Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu yang sudah panjang lebar disampaikan. Tetapi kita akan memperhatikan dan menggarisbawahi hal-hal yang penting supaya kita tahu dan kita tidak salah melangkah. Saya mau bacakan ayat Alkitab pada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tetap menginginkan bahwa semua jemaat GPJ Caruban dan cabang-cabang menjadi jemaat pilihan Tuhan. Bukan sekedar diberkati, tetapi jemaat yang benar-benar masuk surga. Akan sia-sia segala sesuatunya kalau ternyata kita tidak masuk surga. Kita harus masuk surga. Jangan masuk neraka. Saudara-saudara, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang penting. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Memang orang berpikir bernubuat demi nama Tuhan, kemudian mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Bukan itu. Bukan itu. Itu tugas. Tetapi kehendak Bapa di sorga itu harus benar-benar kita laksanakan. Apakah kehendak Bapa di sorga itu? Mari kita baca bersama pada Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan sebuah jemaat yang sempurna, benar-benar sempurna, tidak cacat, tidak kerut, tidak bercela. Untuk itu kita harus banyak belajar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu. Kita lakukan. Kita lakukan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kalau kita mau hidup di dalamnya, kita benar-benar menjadi jemaat pilihan Tuhan. Sekarang jemaat yang tidak cacat, tidak kerut, tidak bercela, jemaat yang melakukan kehendak Bapa, jemaat pilihan Tuhan itu
yang bagaimana? Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Umat kepunyaan Tuhan sendiri, bukan pinjaman, bukan umat yang apa ini ya, istilahnya ya pinjaman, apa mungkin ada istilah lain. Saudara-saudara, kita ini benar-benar umat kepunyaan Tuhan sendiri yang ditebus oleh darahnya sendiri. Dan tandanya apa? Rajin berbuat baik. Itu tandanya. Jemaat Tuhan itu pasti rajin berbuat baik. Dia tidak pernah berbuat jahat, karena orang yang berbuat jahat itu berasal dari iblis, berasal dari si jahat. Saudara-saudara, sekarang perbuatan baik yang kita lakukan ini yang bagaimana dan kepada siapa? Galatia pasal 6 ayat 10. Sebab itu, sedang ada kesempatan pada kita, biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian, terutama sekali kepada segala saudara yang sama-sama beriman. Memang kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menanggapi apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita untuk membagikan sembako, untuk membagikan sesuatu bagi tukang-tukang becak, dan kemudian ditanggapi oleh jemaat yang lain. Om, mereka sudah terlalu banyak sembako, terlalu banyak. Lebih baik kita perhatikan jemaat-jemaat kita sendiri lebih dahulu yang menderita kekurangan, yang miskin, yang kurang mendapatkan perhatian. Saya berpikir, iya ya, betul ya. Jadi kita boleh berbuat baik kepada semua orang, tetapi kita utamakan kepada saudara-saudara kita seiman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri pada Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan kalimat salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Saudara-saudara, bukan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada orang-orang yang seiman, orang-orang yang disebut saudara Tuhan yang paling hina. Dan kalau kita mau melakukannya, Alkitab mengatakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang saya sadar bahwa banyak penipu di dunia ini. Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen pun nipu dan berbohong. Kita harus melihat dengan mata rohani yang jelas siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang sekedar bersandiwara. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31-32. Hai Simon, Simon, tengoklah iblis sangat meminta kamu, hendak menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku ini mendoakan engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau bertobat, sokonglah saudara-saudaramu. Kata-kata jikalau engkau bertobat itu sadar. Orang yang tidak sadar adalah orang yang tidak peduli pada firman Tuhan. Bertobat berarti sadar. Dan dia mau melakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, sokonglah saudara-saudaramu. Saudara, kita tahu bahwa di dunia ini kita banyak sekali mempunyai saudara. Tetapi ada saudara yang perlu dibantu, disokong. Ada saudara yang perlu membantu, menyokong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk melakukan seleksi jemaat pilihan itu, mari saya mengajak saudara, berusahalah masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi sempitlah pintu dan sempitlah jalan itu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, saya tahu mengapa ada orang Kristen yang diberkati lebih, tetapi ada orang Kristen yang justru menderita kekurangan. Alkitab mengatakan supaya yang mempunyai kelebihan itu tidak berlebih dan yang kekurangan itu tidak kurang, tetapi supaya berimbang. Untuk itu, mari saya mengajak kita semuanya yang diberkati Tuhan secara finansial, secara material, kita pedulikan saudara-saudara kita. Kita sokong mereka, kita bantu mereka, supaya mereka jangan menderita seperti orang-orang di luar. Tetapi mereka boleh berbahagia, tersenyum, dan mereka memuliakan Tuhan. Karena kita berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya minta baik yang di studio ataupun yang di rumah masing-masing, mari jangan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau nyanyi bersama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan kita nanti ekspresikan dan kita akan wujudkan benar-benar kita mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya ulang, saya garis bawahi, saya berharap semua jemaat GPJ Caruban dan cabang-cabang masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu. Kalau pagi ini kami mendapatkan kesempatan
untuk sekali lagi menerima kebenaran ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat kekuatan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu. Tuhan, kami sudahi ibadah online pada pagi ini. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan, ada jemaat-jemaat yang terpaksa usahanya tutup. Ada jemaat-jemaat yang terpaksa harus diam di rumah tanpa berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan baru untuk supaya kami dapat menyokong saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami aturkan kehadirat-Mu dan kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, marilah kita pulang dan kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Bapa di sorga, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, dan yang siap memberkati orang lain, katakan bersama dengan iman. Amin.